Halo sobat belajar semua, jumpa lagi di video saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal ulangan yang berkaitan dengan lensa ya, lensa cekung maupun lensa cembung. Ikuti terus video ini karena nanti pembahasannya itu akan lebih praktis, jadi menggunakan rumus praktis, kemudian tentu saja mudah dipahami dan semoga kalian sukses untuk menghadapi ulangan ya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian apabila video ini berguna bagi kalian. Sebuah benda dengan tinggi 2 cm berada pada jarak 5 cm dari lensa cembung yang mempunyai fokus 3 cm. Gambarkan pembentukan bayangan yang terjadi. Tentukan tinggi bayangan dan bagaimanakah sifat bayangan. Oke, ini pakai lensa cembung. Oke, kita gambar dulu. Gambarnya cukup mudah. Jadi pertama kita bikin sumbu utama dulu. Seperti ini, kemudian kira-kira lensanya di sini di tengah, kemudian lensa cembung berarti tengahnya tebal. Ini adalah fokusnya. Fokus. Jadi kalau lensa itu punya fokus 2 ya, jadi di sisi kiri maupun sisi kanan. Kemudian bendanya pada jarak 5 cm, fokusnya 3 cm. Jadi ini fokus dari sini ke sini itu 3 cm. Kemudian bendanya 5 cm. Nah, kira-kira di sini jarak dari benda ke lensa 5 cm atau SO-nya. Kemudian tinggi benda 2 cm. Tinggi benda berarti HO 2 cm. Kemudian bayangannya, nah untuk menggambar bayangan kita gunakan sinar-sinar istimewanya. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus. Kira-kira begini ya. Kemudian sinar yang kedua, sinar menuju titik pusat kelengkungan. Sinar ini tidak dibiaskan. Sehingga perpotongan dari sinar biasnya itu ada di sini. Kira-kira. Nah, jadi bayangannya terbalik dan nyata. Nah, sekarang yang B, tentukan tinggi bayangan. Nah, untuk menentukan tinggi bayangan, kita harus tahu dulu perbesaran dari bayangan ini berapa. Ya, kita bisa menggunakan rumus M, ya, jadi perbesaran atau M, perbesaran bayangan. M sama dengan F per SO dikurangi F. F itu fokusnya 3 cm karena ini lensanya lensa cembung, berarti fokusnya positif 3 cm. Kemudian bendanya 5 cm dikurangi 3 cm. Berarti 3 per 2 sama dengan 1,5. Jadi perbesaran bayangannya 1,5. Nah, untuk menentukan tinggi bayangan, ya berarti kan dari rumus dasar M sama dengan HI per HO. Di mana HI ini adalah tinggi bayangan, HO tinggi benda. Jadi kalau menentukan tinggi bayangan atau HI, ya dikali silang M dikali HO. M tadi perbesaran bayangan, ini 1,5 dikali HO tinggi benda. Tinggi bendanya kan 2 cm. Jadi 1,5 dikali 2 sama dengan 3 cm. Jadi logikanya kan kalau perbesarnya 1,5 sementara tinggi bayangannya itu 2, ya berarti kan 2 dikali 1,5 sama dengan 3 cm. Kemudian sifat bayangan. Dari gambar yang kita sudah bikin tadi ya, terlihat kalau bayangannya ini terbalik dan nyata. Kenapa nyata?
karena bayangannya itu hasil dari perpotongan sinar-sinar biasnya. Atau posisi dari bayangannya ini tidak satu sisi dengan bendanya. Ya, jadi ini bayangannya, ini benda, bayangannya tidak satu sisi. Jadi bayangannya itu bersifat nyata. Nah, bayangan nyata itu terbalik. Kemudian bayangannya diperbesar atau diperkecil. Kita lihat tadi perbesaran bayangannya itu 1,5. Artinya perbesarannya lebih dari 1. Jadi bayangannya diperbesar. Atau bayangannya ini lebih besar dari benda aslinya. Oke, soal berikutnya. Sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 6 cm, maka tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, D. Sifat bayangan. Oke, kita kerjakan dulu menentukan jarak bayangan. Maksudnya nih jarak bayangan dari lensa. Lensanya ini lensa cekung ya. Nah, lensa cekung itu mempunyai fokus negatif. Jadi ini diketahui fokusnya itu negatif 2. Ya, karena lensanya lensa cekung jadi negatif. Kemudian tinggi benda HO 1 cm. Kemudian jarak benda ke lensa 6 cm. Jarak benda itu SO 6 cm. Tentukan jarak bayangan, berarti yang ditanya adalah SI atau jarak bayangan ke lensa. Kemudian yang kedua, perbesaran bayangan. Berarti M. Kemudian C itu tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu HI, sifat bayangan. Oke, kita cari dulu SI-nya atau jarak bayangan. SI sama dengan SO dikali F per SO dikurangi F. Dengan F-nya itu negatif tadi ya. SO-nya itu tadi 6. Jadi 6 dikali F-nya itu min 2. Per 6 dikurangi min 2. 6 dikali min 2 adalah min 12. Per 6 dikurangi min 2 ini karena ada min sama min jadi positif. Jadi ini sama aja 6 ditambah 2. 6 ditambah 2, 8. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4. Ini 3, ini 2. Jadi min 1,5 cm. Nah, ini ada tanda minusnya. Ini artinya bayangannya itu bersifat maya. Oke, sekarang yang kedua, perbesaran bayangan atau M. M itu rumusnya SI per SO. Di mana SI jarak bayangan, tadi kita udah cari ya, 1,5 min 1,5 per SO-nya, jarak benda, SO-nya adalah 6. Ya, jadi dikasih tanda mutlak ini artinya nanti hasilnya itu pasti positif. Jadi 1,5 dibagi 6 itu sama dengan 1 per 4. Ya, jadi perbesarannya 1 per 4 kali. C. Tinggi bayangan. Ya, untuk menentukan tinggi bayangan atau HI, ya berarti M dikali HO atau perbesaran dikali tinggi bendanya. Perbesarannya tadi 1/4, tinggi bendanya 6. Tinggi bendanya 1, maaf. Tinggi bendanya 1 cm. Jadi 1/4 kali 1 ya berarti 1/4 atau 0,25 cm. Kemudian D, sifat bayangan. Nah, sifat bayangannya ini kita lihat
dari SI-nya. SI-nya tadi tandanya kan negatif, berarti bayangannya itu maya. Nah, bayangan maya itu pasti tegak. Kemudian apakah bayangannya ini lebih kecil atau lebih besar? Kita lihat M-nya. M-nya 1/4, jadi ini kurang dari 1. Artinya bayangannya ini diperkecil. Ya, atau kita bandingin aja dari tingginya ya. Tinggi bayangannya kan 0,25, sedangkan tinggi bendanya 1. Berarti bayangannya lebih kecil dari bendanya. Nah, jadi bayangannya ini sifatnya diperkecil. Oke, semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah lensa bikonkav memiliki kekuatan lensa 0,5 dioptri. Berapakah jarak fokus lensa tersebut? Bikonkav ini artinya lensanya itu lensa cekung-cekung. Ya, jadi kalau digambar lensanya itu tengahnya lebih tipis. Jadi begini. Nah, kira-kira bentuknya lensanya kayak gini kalau dilihat dari samping ya, bikonkav. Kemudian kekuatan lensanya itu 0,5 dioptri. Jadi P-nya 0,5 dioptri. Yang ditanya adalah fokusnya berapa. Nah, kekuatan lensa itu dirumuskan 1/F. Ya. Sehingga kalau misalnya kita balik, F sama dengan ya 1/P. 1/P-nya itu kekuatan lensa 0,5, jadi 1/0,5 sama dengan 2 meter. Kalau jadiin cm berarti 200 cm. Oke, kemudian bikonkav berarti kan cekung. Nah, kalau cekung itu fokusnya negatif ya, jadi ini bisa dikasih tanda minus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah kekuatan lensa bikonveks dengan titik fokusnya 20 cm? Oke, kita pakai rumus P sama dengan 1/F. P itu kekuatan lensa, ya, fokusnya 20. Kita fokusnya ini kita ubah dulu ke satuan meter, jadi 20 cm. Ini sama dengan 0,2 meter, baru kita masukkan ke rumus ini. Ya, jadi 1/0,2 sama dengan, ini sama aja kalau misalnya komanya mau dihilangin. Ini kali 10 kali 10, jadi sama aja 10/2 sama dengan 5 dioptri. Oke, jadi kekuatan lensa ini adalah 5 dioptri. Suatu bayangan terbentuk pada jarak 1 meter di belakang lensa yang berkekuatan 5 dioptri. Tentukan letak benda terhadap lensa tersebut. Oke, jadi diketahui SI-nya ya. Suatu bayangan terbentuk pada jarak SI-nya berarti ya. SI-nya 1 meter, jarak bayangan ke lensa. Kemudian kekuatan atau P 5 dioptri. Yang ditanya adalah SO atau letak benda terhadap lensa. Nah, ini dari kalimat bayangan terbentuk di belakang lensa. Nah, ini kemungkinan lensanya itu lensa cembung ini ya. Karena kalau lensa cekung nggak mungkin bayangannya itu di belakang lensa. Pasti bayangannya itu satu sisi sama benda dari lensa itu. Nah, ini kita belum tahu fokusnya, kita cari tahu dulu fokusnya. Untuk mencari fokus, kita pakai rumus P sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/P.
1/5 sama dengan 0,2 meter. Atau 200 cm. Yang ditanya SO-nya, kita pakai rumus SO sama dengan SI dikali F per SI dikurangi F. SI-nya 1 meter. Jadi 1 dikali fokusnya tadi 0,2 meter. 1 dikali 0,2 per 1 dikurangi 0,2. Sama dengan 0,2 per 1 dikurangi 0,8. Sama dengan ini dicoret-coret 1/4 meter. Atau 25 cm. Oke. Sebuah benda berada di depan lensa cembung seperti pada gambar. Jarak fokus lensa 20 cm. Akan dihasilkan bayangan benda dengan perbesaran titik-titik. Jadi ini menentukan perbesaran. Tadi rumusnya M sama dengan F per SO min F. Ini lensanya lensa cembung, berarti fokusnya positif ya. Fokusnya 20 cm, berarti 20 per SO. SO-nya adalah jarak benda ke lensa 30. 30 per F. F-nya 20. Sama dengan 20 per 30 kurangi 20 adalah 10. Jadi 2. Nah, ini cukup mudah ya. Benda terletak di depan lensa cembung seperti pada gambar. Jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan bersifat titik-titik. Ya, diketahui jarak benda ke lensa sebelum digeser 15 SO. Kemudian setelah itu terbentuk bayangan jaraknya 20 cm dari lensa. Ini SI-nya. Kita belum tahu fokusnya ya. Jadi kita hitung dulu fokusnya. Fokus sama dengan SI dikali SO per SI ditambah SO. SI-nya itu 20 kali 15 per 20 ditambah 15. Jadi 20 dikali 15 per 20 tambah 15 itu 35. Nah, ini kita coret dulu. Ini bagi 5 ya. Bagi 5 ini 3, bagi 5 ini 7. Jadi 60 per 7. 60 per 7 itu sekitar 8,57 cm. Nah, itu adalah fokusnya. Fokusnya 8,57 cm. Kemudian bendanya ini digeser 10 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan bersifat kalau dari fokusnya tadi kan 8 ya. Kemudian bendanya itu 15. Nah, ini berarti bendanya itu berada di antara 2F sama F atau berada di ruang 2. Jadi ini F, 2 kalinya F itu kan 16. Berarti ini 16. Jadi di antara 2F sama F ya. Kemudian kalau digeser 10 cm menjauhi lensa, nah kalau digeser 10 cm kan artinya sekarang posisi bendanya itu di 25 cm dari benda. Berarti di belakangnya 2F di sini. Nah, berarti berada di ruang 3. Jadi ini ruang 1, ruang 2, ini ruang 3. Bendanya di posisinya di ruang 3. Ya, karena 20 cm dari lensa itu melebihi 2 kalinya F. Nah, kalau benda di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. Jadi kalau benda di ruang 3, maka bayangan
di ruang 2. Jadi ruang benda sama ruang bayangan ini kalau dijumlah hasilnya harus 5. Oke, jadi bayangannya di ruang 2. Dan bersifat nyata udah pasti ya. Jadi ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Yang mungkin adalah ini sama ini. Tapi nggak ada nyata yang posisinya tegak. Nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah ini. Nyata terbalik lebih kecil dari bayangan semula. Oke. Sekian video dari saya. Semoga channel ini bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.